Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Stanley SEMM selaku dosen mata kuliah metode kuantitatif dan juga teman-teman semua yang saya sayangi dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Surastin Ernia Palianti dengan NIM 64190141 dan juga teman-teman saya. Yang pertama, Mimi Hilmiah dengan NIM 64190125. Kedua, Laurencia Giska dengan NIM 64190659. Yang ketiga, ada Pahyuni Septianti Awaliyah dengan NIM 64190248. Kami dari kelas 646B05, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kami dengan judul Analisis Korelasi, Analisis Regresi, Uji Koefisien Korelasi Parsial, Uji Koefisien Determinasi Simultan, dan Uji Persamaan Regresi Berganda menggunakan QM for Windows dan SPSS. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mimi Hilmiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama, analisis korelasi berasal dari kata correlation analysis, digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Kuatnya, hubungan antara variabel dinyatakan dengan ukuran statistik yang dinamakan koefisien korelasi. Baik, yang kedua yaitu dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada salah satu variabel disertai dengan perubahan pada variabel lainnya secara linear, baik dalam angka yang sama ataupun arah yang sebaliknya. Yang dimaksud korelasi adalah korelasi linear. Selanjutnya, yang ketiga, inflasi adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya, yang keempat, koefisien korelasi menurut Siregar tahun 2014 335 menyimpulkan bahwa analisis hubungan atau korelasi adalah suatu bentuk analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara dua variabel dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel yang satu atau variabel bebas terhadap variabel lainnya atau variabel yang terkait. Selanjutnya, yang kelima, ada korelasi parsial. Menurut Priyanto tahun 2013 nomor 23 mendefinisikan bahwa korelasi parsial adalah analisis hubungan antara dua variabel dengan mengendalikan variabel lain yang dianggap mempengaruhi atau dibuat konstan. Hal ini dimaksudkan agar hubungan kedua variabel tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil analisis akan didapat koefisien korelasi yang menunjukkan erat atau tidaknya hubungan, arah hubungan, dan berarti atau tidaknya hubungan. Baik, di sini selanjutnya kami menggunakan aplikasi QM for Windows. Beberapa statistik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis korelasi antara nilai migas terhadap produk domestik bruto. Baik, slide selanjutnya yaitu hasil dari analisis korelasi antara nilai migas terhadap inflasi. Baik, untuk kesimpulan dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa dengan EPI method jumlah penjualan pada periode Januari tahun berikutnya yaitu Rp1.744.636. Baik, untuk slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Surastin Erni. Dan selanjutnya, analisis regresi menggunakan ordinary least square atau OLS antara nilai ekspor X dengan tingkat inflasi Y. Analisis regresi, regression analysis, merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan garis lurus yang selanjutnya digunakan untuk membuat suatu perkiraan. Prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam membangun suatu persamaan regresi adalah bahwa antara variabel dependent dengan variabel independent mempunyai sifat hubungan sebab akibat atau hubungan
kausalitasi atau kausalitas, baik yang didasarkan pada teori, hasil penelitian sebelumnya, ataupun yang didasarkan pada penjelasan logis tertentu. Sedangkan ordinary least square atau OLS, metode kuadrat terkecil adalah estimasi parameter yang sering digunakan dalam analisis regresi dengan tujuan meminimumkan jumlah kuadrat error, sum square error. Dan berikut ini adalah beberapa tabel dari hasil analisis regresi menggunakan ordinary least square OLS antara nilai X per X dan juga dengan tingkat inflasi Y. 3. Analisis regresi menggunakan regresi linear berganda antara nilai impor migrasi X1, nilai impor non-migrasi X2 dengan tingkat inflasi Y. Regresi linear berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model ini mengasumsikan adanya hubungan satu garis lurus atau linear antara variabel dependen dengan masing-masing prediktornya. Hubungan ini biasanya disampaikan dalam rumus. 4. Uji konvensien korelasi parsial dan simultan untuk pertanyaan nomor 3, correlations. Keputusan berdasarkan tabel korelasi tersebut sin sama dengan 0,612 lebih dari A sama dengan 0,025 sehingga AHO diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hitungan yang signifikan secara parsial antara X2 terhadap X1. Berdasarkan tabel correlations dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara X2 terhadap Y sebesar 0,287. Keputusan berdasarkan tabel korelasi tersebut sin sama dengan 0,612 lebih dari A sama dengan 0,025 sehingga AHO diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara X1 terhadap X2. Berdasarkan tabel correlations dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara X1 terhadap Y sebesar 0,455. Simultan, modal summary keputusan dibagi Singpahange diambil 0,268 lebih dari A sama dengan 0,05 sehingga AHO diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara X2 dan X1. Berdasarkan tabel modal summary, dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0,504. Berikut adalah tabel hasil uji koefisien determinasi simultan untuk nomor 3. Regression ada variables entry atau remove, model summary, ANOVA, dan koefisien, di mana keputusan F hitung sama dengan F change, F tabel sama dengan F buka tutup kurung A K DK sama dengan F 0,05 2,9 sama dengan 2,256, di mana A sama dengan 0,05, K 2 jumlah variabel bebas, DK sama dengan N dikurang K dikurangi 1, DK 12 kurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 9. F hitung sama dengan 1530 lebih kecil sama dengan F tabel 4256, maka HO diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara X1, X2 terhadap Y. Berdasarkan tabel model summary dapat
dilihat bahwa nilai koefisien determinasi antara X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0,254 atau X1 dan X2 memberikan kontribusi sebesar 25,4% terhadap Y. Berikut adalah hasil tabel uji persamaan regresi berganda untuk nomor 3. Regression, variable entry atau remove, model summary, ANOVA, serta coefficients, di mana ANOVA keputusan nilai F tabel F 0,05 2,9, F hitung 1000,530 kurang sama dengan F tabel 4000,256, maka HO diterima. Keputusannya tidak ada hubungan regresi berganda yang terbentuk signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Keputusan sig 0,268 lebih besar A 0,005, maka HO diterima. Kesimpulannya, tidak ada hubungan regresi berganda yang terbentuk signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Coefficients. Berdasarkan tabel koefisien dapat dianalisis persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y sebagai berikut. Y sama dengan 0,339 ditambah 1000,917 X1 dikurangi 0,177 X2, sehingga berdasarkan persamaan regresi berganda yang terbentuk di atas dapat dianalisis sebagai berikut. Jika nilai variabel X1 dan X2 sama dengan 0, maka nilai variabel Y sebesar 0,339 atau 0,33%. Jika variabel X1 bertambah 1%, maka akan menaikkan nilai variabel Y sebesar 1000,917 atau 1,91%. Jika nilai variabel X2 bertambah 1%, maka akan menurunkan nilai variabel Y sebesar 0,177 atau 0,7%. Kesimpulannya, penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel. Dalam penelitian ini juga, variabel bebas yang digunakan ialah nilai ekspor X dengan tingkat inflasi Y, dan nilai impor migas X1, nilai impor non-migas X2 dengan tingkat inflasi Y. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan menggunakan aplikasi QM for Windows dan SPSS. Terdapat berbagai statistik untuk membantu dalam perhitungan data sebagai berikut: menganalisis korelasi, menganalisis regresi menggunakan ordinary least square atau OLS, dan menggunakan regresi linier berganda, menguji koefisien korelasi parsial dan simultan, menguji koefisien determinasi simultan, dan menguji persamaan regresi berganda. Sekian dari presentasi kelompok kami, dan kami mengucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf.